Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gurni Papuyu. Nah, semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita pagi hari ini kedatangan tamu yang ingin mengetahui tentang budidaya papuyu. Yang langsung saja dengan Mas siapa? Silakan Mas, perkenalkan diri. Nama saya Mahdi Hidayatullah. Saya mahasiswa Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Baik. Nah, kedatangan kami di sini Kak ingin observasi sekaligus kami memiliki sebuah penelitian bagaimana sih budidaya ikan papuyu ketika dampak pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kita di sini wawancara dulu Kak ya. Mungkin nama kakak sendiri, nama lengkapnya siapa? Saya dengan Indra Aditya Mas. Jadi kita di sini kegiatannya mengetahui lebih kegiatan budidaya papuyu Mas ya. Baik, gimana Mas? Lanjut. Untuk ini sendiri Mas, budidaya papuyu ini berdampak tidak ketika pandemi COVID yang baru-baru ini kita sudah melewati dan sebentar lagi kita mau normal ini? Baik. Untuk di zaman COVID-19 ini jelas lah Mas berdampak dengan adanya pembatasan PSBB dari pemerintah dan penurunan permintaan dari pasar juga, karena kan di waktu PSBB kemarin orang udah jarang ke pasar dan juga pembatasan PSBB itu menurun permintaan pasar jadi menurun, jadi konsumen juga sudah jarang permintaannya menurun lah, jelas menurun karena juga ada permintaan yang biasanya banyak jadi menurun. Akhirnya kita strateginya pemasaran lewat online Mas, jadi lewat sosial media seperti itu. Jadi nanti kita lewat online ada pelanggan yang pesan, nanti langsung kita kirimkan. Jadi ada yang pesan langsung dikirimkan. Jadi kita siasati dengan pemasaran via online Mas. Via online ya. Nah, biar lebih kenal lagi nih budidaya Mas tadi, gimana sih awal mulanya gitu? Apakah langsung pakai sistem bioflok, terus ada tambahan yang lainnya? Itu bisa diceritakan sedikit Mas? Oke, begini, baik, ceritanya awalnya sih kita memang selama ini pakai sistem bioflok ya Mas ya. Sebelumnya kan saya sebelum budidaya ikan papuyu ini saya menggunakan sistem bioflok di budidaya ikan lele. Dan alhamdulillah sekarang ikan lelenya sudah panen, beberapa bulan yang lalu sudah panen. Lanjut kita menggunakan budidaya bioflok juga di ikan papuyu, karena kan di ikan papuyu ini nilai ekonomisnya lebih tinggi, harga di pasaran juga lumayan tinggi. Nah, jadi sekarang kita budidaya ikan papuyu. Waktu saya budidaya ikan lele dengan sistem bioflok itu udah lumayan juga sih hasilnya, sudah lumayan juga hasilnya. Cuman ya itu kendalanya, kalau untuk kita jelaskan keuntungannya dulu ya, keuntungan bioflok dulu ya. Nah, kalau untuk bioflok ini dengan sistem bioflok yang udah berhasil itu biasanya kita bisa mengirit efisiensi biaya, yang jelas biaya pakan lebih irit, karena dengan sistem bioflok itu kan kita menggunakan probiotik ya Mas ya. Probiotik itu probiotik yang ada di blok yang udah jadi itu dia akan mengurai sisa-sisa pakan atau sisa-sisa amoniak kotoran dari ikan, diurainya oleh bakteri menjadikan itu makanan organik untuk ikan. Jadi keuntungannya bioflok irit pakan, pakan dulu. Terus untuk air itu misalnya kalau sudah berhasil sistem bioflok dari awal tebar bibit hingga panen itu sangat sedikit sekali untuk ganti air, hingga pun bisa sampai panen tidak ganti air. Jadi cukup sekali efisiensi airnya itu seperti Mas. Pengairan juga untuk pengairannya juga, untuk airnya lebih efisiensi dan juga ramah lingkungan gitu kalau bioflok. Nah, itu untung-untungnya bioflok. Dan juga di bioflok itu kita bisa tebar padat. Biasanya saya gunakan kalau untuk bioflok itu untuk contoh kolam diameter 1 Mas ya. Misalnya di diameter 1 itu kan bisa sampai 500 hingga 1000 bibit untuk ikan papuyu untuk diameter 1 itu dengan sistem bioflok dengan menggunakan aerator. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan sistem bioflok itu jangan coba-coba berani di atas 1000 atau di atas 500 ya, jangan, karena air cepat kotor dan bau. Jadi kalau mau main aman di bawah 500, kalau mau pakai sistem yang biasa-biasa aja ya. Gitu.
Nah, itu keuntungannya di sistem geoblok. Tapi kalau untuk di mana-mana ada untung ruginya Masnya. Nah, kelemahannya di sistem geoblok itu ini, kita harus menggunakan aerator. Aerator tuh oksigen lah, oksigen, aerator 24 jam nggak boleh mati seperti itu. Jadi takutnya nanti kalau misalnya ada listrik padam, nah itu agak bermasalah nanti untuk di sistem geoblok. Jadi sampai teman-teman pun yang murni pakai sistem geoblok itu dia punya genset sendiri, untuk misalnya mati lampu, oksigen, aerator tetap jalan 24 jam. cover listrik yang padam tadi. Nah, seperti itu Mas. Itu salah satunya sih yang lebih biayanya ke listrik sebenarnya, kan aerator 24 jam hidup. Dan juga kita harus menggunakan probiotik. Ada rangkaian-rangkaiannya tertentu, penambahan kapur dolomit, molase, garam krosok juga. Jadi lebih kompleks lah untuk geoblok ini, untuk misalnya sistem geoblok ini. Nah, itu Mas. Oh, kalau sekarang sendiri sistem yang Mas gunakan ini menyesuaikan kan dengan yang sekarang ini? Di Sekarang masa COVID ini. Iya, di masa COVID ini sekarang sistem yang digunakan tuh seperti apa sih? Oke, baik. Nah, seperti ini kita sambil cerita dulu ya. Sebelum COVID kan memang waktu saya pertama budidaya kan ikan lele. Ikan lele panen murni pakai bioflok. Saya hitung-hitung biaya operasional dari sistem bioflok, ya ada aja lah keuntungannya, cuman itu lebih boros di listrik karena kan pakai aerator dan banyak penambahan bahan-bahan lainnya untuk menjadikan vlognya berhasil di sistem bioflok. Cuman untungnya itu kita bisa tebar padat dan lebih ramah lingkungan gitu, dan efisiensi biaya pakan pun bisa lebih ditekan, efisiensi pakannya Lebih kecil ya. kecil karena kan ada pakan organik yang dikelola dari probiotik dari vlognya itu. Jadi untuk sekarang saya budidaya ikan papuyu nih, yang kolam sekarang ini udah nggak ada lagi lele teman-teman. Ini ikan papuyu semuanya ini. Papuyu semua ini. Papuyu semuanya. Waduh. Nah, karena melihat harga pasar tinggi dan efisiensi pakannya juga lebih rendah. Kalau ikan lele itu luar biasa, makannya rakus sekali Mas. Rakus sekali, luar biasa. Dan juga dia lele ini sifatnya kanibal. Telat aja berapa jam kasih makan dia bisa ngantam temannya. Ya, mati temannya. Teman makan teman kalau lele ini Mas. Aduh, luar biasa kanibalnya. Jadi saran saya kalau budidaya itu jangan sampai telat kasih makan. Kalau lele kan minimal sehari 3 kali kasih makan. Kalau ikan papuyu itu minimal ya sehari 2 kali lah. 2 kali cukup. Cukup karena kalau untuk ikan lele kan rakus tuh. Nanti kalau kurang kasih makan dia kanibal, teman makan teman akhirnya. Nah, itu bahaya itu. Nah, habis itu sehari 2 kali lebih irit ikan papuyu. Jadi sistem yang saya pakai sekarang ini sebenarnya sih udah nggak terlalu murni di bioflok lagi, karena saya 100% bioflok ya, karena saya menggunakan masih main probiotik juga. Karena saya hitung-hitung untuk kekuatan ikan papuyu ini lebih kuat dibandingkan ikan lele, dan dia nggak terlalu rakus. Jadi air kolam itu lebih awet, lebih bagus lah gitu, nggak terlalu cepat kotor kayak ikan lele. Kalau ikan lele kan tuh cepat kotor tuh karena terlalu banyak makannya, akhirnya kotorannya terlalu banyak. Otomatis lebih baik pakai sistem bioflok. Kalau pakai sistem yang budidaya ikan papuyu ini, nah saya hitung awalnya waktu bulan pertama saya masih pakai bioflok juga. Masih pakai untuk yang bulan pertama. Tapi habis bulan kedua saya hitung dengan metode lainnya yang lebih menekan biaya efisiensi, itu lebih sama. Jadi kurang lebih sama aja. Airnya juga seperti itu, nafsu makannya juga bagus, ikannya sehat, dan saya juga menggunakan tebar padat juga untuk ikan papuyu. Habis itu kan karena ini di zaman COVID-19 ini kita harus menekan biaya operasional, karena kan terlalu banyak biaya dibandingkan nanti pendapatan, itu bisa rugi terus kita Mas. Sedangkan pesanan orang itu pesanan sedikit menurun, nggak kayak dulu. Harga ikan juga sudah mulai menurun, yang biasanya harga papuyu yang sekilo isi 10
10 kilonya, 10 Iya. ekor 10 ekor per kilonya itu dulu bisa dihargai sekitar 100.000 hingga pun 120.000 per mahal kilonya. juga, Kak, ya. Terus sekilo isi 10. Nah, tapi kalau yang sekarang itu udah turun. Berapa, Pak? Sekarang kalau sekilo isi 10 itu udah di bawah harga 80 biasanya harga pasarannya. Dan sekarang juga kan kita melihat seperti itu, penurunan harga pasar, kita harus bisa pintar-pintar menurunkan biaya operasional juga. Jadi yang nggak penting kita pangkas, jadi lebih kita fokus ke pakan aja udah sekarang, efisiensi lah intinya, efisiensi biaya operasional. Dengan sistem yang sekarang ini saya tetap pakai probiotik. Nah, nanti saya sambil jalan-jalan saya lihatkan probiotik yang saya pakai. Biasanya itu probiotik yang dipakai semua rata-rata pembudidaya pakai probiotik itu lah, bagus saja. Nah, tapi saya nggak pakai lagi yang kayak bahan-bahan untuk kayak budidaya bioplok, kan banyak bahan-bahannya, contohnya kayak molase, kapur dolomit, garam krosok, dan maupun probiotik wajib pakai. Itu sudah saya pangkas semuanya, saya pakai cuma probiotiknya aja. Probiotiknya aja. Iya benar. Nah, jadi nggak pakai molase lagi, nggak pakai dolomit lagi, nggak pakai garam krosok lagi. Garam paling ya sebulan sekali lah, jarang-jarang lah waktu ganti air. Tapi saya di sini kalau bioplok kan nggak ganti air pun masih bisa nih, jarang ganti air ya, intinya jarang ganti air. Kelemahan yang skill saya sekarang ini, saya harus melakukan ganti air itu seminggu paling cepat atau 2 minggu. Sudah harus sirkulasi air teman-teman, sirkulasi air. Harus dikuras. Iya, dikuras ditambah air yang baru. Di sini saya menggunakan kan air sumur Air sumur ini bukan PDAM Kak ya? lain. Jadi air sumur, nanti air sumurnya ada di dalam sana. Langsung dari air sumur. Karena kalau pakai DAM tambah banyak lagi biayanya mas. Ya, air sumur aja pakai mesin aja kan udah lumayan. Cuman ya itu, tapi sudah saya hitung biayanya dari saya pakai sistem bioplok dengan sistem yang ada, walaupun saya sering ganti air seminggu sekali atau 2 minggu sekali, lebih ringan biayanya, malah lebih ringan. Nah seperti itu mas. Nanti kita sambil jalan-jalan sambil kita lihat-lihat nanti kondisi kolam saya. Boleh. Ya, gimana mas? Lanjut lagi. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi teman-teman ya, jadi lebih tepatnya pandemi sendiri itu memiliki dampak yang sangat signifikan, berdampak. khususnya Jelas. budidaya ikan puyuh yang awalnya sistem bioplok dengan berbagai macam tambahan, sekarang cuma pakai probiotik saja dan pemakan. Kalau dari komunitas sendiri nih Kak, nah Kakak sendiri ada termasuk komunitas dan juga ini mengelolanya sendiri atau bagaimana nih, penasaran? Oke, baik mas. Nah di sini saya jelaskan untuk komunitas sih sebenarnya nggak ada yang resmi komunitas besar yang enggak. Paling antar budidaya ya ada. Dari Ya. yang Banjarbaru, pembudidaya Banjarbaru atau dari Martapura atau di Banjarmasin, kita sebelum COVID ini sering kita ngumpul-ngumpul kalau ada masalah ataupun kendala di budidaya, kita saling sharing pengalaman juga. Nah karena Saling udah komunikasi, kita Kak, ya. saling komunikasi dan harga pasar juga kita saling komunikasi, kalau mau menjual kemana itu kita ada sama pembudidaya ada jelas. Nah, tapi nggak komunitas besar sih, ya perkumpulan biasa aja gitu, tapi ada komunitas nggak besar lah gitu modelnya. Karena di Kalimantan sendiri untuk budidaya pampuy ini masih tergolong usaha yang Jarang gitu. ya, jarang benar. Kalau pupui memang jarang sih. Kendalanya di pupui ini kenapa jarang? Sebenarnya dia agak susah besar mas. Kalau pupui ini wajib disortir sebenarnya. Nah, biasanya maksimal 2 bulan itu udah 2 bulan atau 3 bulan tuh udah wajib disortir. Jadi memisahkan antara pepuyuh betina dan pepuyuh jantan. Kenapa harus dipisah gitu? Jadi seperti ini, kalau untuk pepuyuh jantan itu dia lambat kecilnya. Lambat kecilnya. Besarnya. Sorry, lambat besarnya. Oh, ya, besar. Sorry, lambat besarnya. Karena pepuyuh jantan itu yang jantan memang sudah banyak bilang memang lambat besarnya, dan sudah itu pun ada membuktikan. Yang bagus itu pepuyuh betina. Itu yang cepat besarnya. Jadi kita harus pisahkan antara pepuyuh betina dan pepuyuh jantan. Nah, itu di situ yang wajib sortirnya. Jadi sebelum kita panen, itu kita sortir dulu yang besar-besar pepuyuh betina, yang mana yang lebih besar, dan yang kecil pepuyuh jantan di kolam lain. Jadi nanti kalau kita mau panen tinggal udah tahu ini kolam yang siap panen nih. Nah, udah besar-besar pepuyuhnya, banyak pepuyuh betina seperti itu. Nah di situ kendalanya biasanya untuk yang di ikan pepuyuh ini budidayanya. Sarungnya nyortirnya gitu Iya. ya.
dan juga lambat besarnya. Makanya di pasaran harganya lumayan mahal karena lambat besarnya dan jarang ada yang membudidayakannya. Kebanyakan yang budidaya itu lele, ikan patin, itu yang banyak. Betul sekali. Oh, jadi teman-teman ternyata cukup sulit untuk membudidayakan ikan papuyu ini, makanya harganya cukup mahal. Dan ini juga termasuk bisnis yang sangat menguntungkan. Iya, sangat menguntungkan. Bisa sambilan juga. Iya, bisa sambilan. Sebenarnya saya ini sambil kerja ini. Sambil kerja ini kebetulan saya lagi cuti. Ya, jadi sambil kita ikut juga untuk mengelola kolam. Kalau untuk mengelola kolam saya berdua sih sebenarnya. Iya. Kalau saya lagi kerja itu ada keluarga saya mengelola juga, jadi yang kasih makan, untuk ngisi air. Cuman kalau untuk pemeliharaan kolam, probiotik dan yang lain-lainnya, atau misalnya ada kendala ikan lagi sakit, itu saya langsung turun tangan. Kami komunikasi via telepon, itu mas. Mungkin akan lebih menarik lagi kalau kita keliling-keliling untuk lihat bagaimana sih di sini kolamnya banyak sekali nih, penasaran juga. Ini ada 9 kolam yang bulat, ada kolam 1 yang kotak. Iya. Jadi kalau untuk budidaya bioflok itu saya sarankan wajib pakai kolam bulat, jangan kolam kotak, karena kolam bulat itu memang diperuntukkan untuk budidaya yang sistem bioflok. Kalau mau lanjut kita lihat-lihat ke kolam kita, bisa langsung. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mahdi Hidayatullah. Tadi kita sudah berdiskusi dengan Kak Ida nih. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan nih. Jangan lupa juga ya subscribe channel YouTube-nya beliau, yaitu Borneo Papuyu. Mantap. Yuk kita jalan-jalan dulu. Baik. Oke, di sini ada berbagai macam jenis kolam ya. Mungkin dari yang paling besar sendiri nih Kak, ini ukuran berapa nih Kak untuk kolam ini Kak? Iya, itu kolam yang di depan mas itu ukurannya diameter 3 mas. Lumayan besar lah, diameter 3. Bulat, kolam bulat ya. Oh, ini kolam bulat. Kolam terpal bulat diameter 3 ukurannya itu. Itu bisa menampung bibit ekor papuyu itu 3.500 bibit. 3.500. Wah, banyak banget nih. Lumayan 3.500 ekor. Ini padat nih berarti nih. Lumayan padat ya, makanya kita menggunakan aerator itu. Di depan mas itu ada selang aerator oksigen. Aerator yang dijelaskan tadi ya. Nah, itu jadi ini di kolam diameter 3 ini saya menggunakan aerator itu 5 titik. Itu ada selangnya tuh 5 ya. 5 titik 24 jam itu nonstop aerator oksigennya. Jadi untuk diameter kolam itu aeratornya juga berbeda-beda jumlahnya. Semakin luas, bagusnya semakin luas kolam itu semakin banyak titik aeratornya untuk menyuplai oksigen yang ada di dalam kolam. Dan juga itu bagus untuk ikan lebih sehat. Nah, lebih sehat lagi dan suplai oksigen tercukupi dibanding kolam yang tidak menggunakan aerator. Seperti itu. Kalau untuk tebar padat ya, khususnya tebar padat tuh sebenarnya wajib pakai aerator atau oksigen. Kalau misalnya tebarnya nggak terlalu padat, nggak pakai aerator pun nggak masalah. Kita kan targetnya tebar padat gitu mas. Tebar padat biar lebih efisien tempatnya ya. Iya benar sekali mas. Oh ini itu untuk apa? Alat? Itu mesin aeratornya mas. Itu udah lumayan yang besar itu. Mereknya kita sebut atau enggak mereknya ya. Ya pokoknya di pasaran banyak lah mesin aerator itu. Tapi ini udah lumayan banyak titiknya. Nah bisa dilihat teman-teman, banyak titiknya. Jadi mampu menyuplai dengan bagus semua kolam ini, 9 kolam. Semuanya pakai aerator full. Oh ini menarik sekali teman-teman. Biasanya kita ingin budidaya ikan papuyu itu pasti kalau teknik kolam seperti ini menggunakan terpal. Nah ini terpalnya sendiri ini dari jenis apa ini Pak? Ini terpalnya khusus. Ini saya menggunakan terpal orchid. Jadi terpalnya tebal dan berserat itu mas. Berserat. Nah, kalau terpal biasa itu nggak kuat, nggak tahan lama. Kalau orchid ini panas hujan pun sampai 5 tahun itu kuat, tetap tahan lama dia dibandingkan terpal biasa karena ada kandungan seratnya dan lebih tebal dibandingkan terpal yang biasa. Seperti itu mas. Ini juga dilapisi apa nih Kak? Nah itu ada lapisannya lagi, itu jenis kayak terpal juga, kayak karpet sih sebenarnya, karpet tebal untuk melapisi rangka besinya itu supaya lebih bagus, rapi gitulah. Kesannya rapi itu kan ada rangka besi tuh. Rangka besi. Nah itu untuk menopang
air, kubik air seperti itu. Jadi dia lebih rapi, lebih tahan lah, kuat. Jadi seperti itu. Oh, mungkin kalau nggak pakai ini bisa Kurang ya, melar ya? melar biasanya ya Karena airnya. kubik airnya yang menekan. Oh, Benar-benar. Yang diameter 3 nih, ini menarik nih, yang beberapa kolam teman-teman ya. Di belakang sini ada sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, ini ukuran berapa nih Kak? Nah, ini ukuran diameter 1. Kebetulan nih lagi kuras air. Nah, lagi sirkulasi air setiap seminggu atau 2 minggu sekali saya sirkulasi air. Ini bisa dilihat teman-teman. Nah, itu selang airnya. Ini saya menggunakan air sumur ya, bukan air PDAM. Jadi lebih bagus air sumur. Oh, kenapa jadi harus air sumur Pak? Jadi air sumur yang jelas kan kita irit biaya nih, nggak menggunakan air PDAM. Satu. Sama juga aman untuk ikan, karena nggak mengandung kaporit. Kalau air PDAM kan ada kandungan kaporitnya. Oh betul. Nah, takutnya nanti ikannya nggak tahan mabuk. Jadi bisa stres. Kalau air sumur kan jelas lah lebih alami, lebih murah juga. Nah seperti itu, dan gratis lah jelas. Gratis. Ya, benar. Ini untuk diameter 1 ini, untuk jumlah ekor pepuyuhnya ada 1000 ekor ini mas. Oh 1000 ekor. Beda 2.500 sama iya, yang diameter benar. 3 tadi ya. 1000 ekor lumayan. Ini ada 1, 2, 3 banyak ya. Awalnya sendiri untuk kolam ini apakah langsung 9 atau satu-satu dulu? Bertahap mas. Oh bertahap. Kemarin pembuatannya kan lumayan memakan waktu nih. Kemarin kita buat yang besar dulu nih. Oh, yang besar. Diameter 3 dulu nih. Ini satu kolam ini 2 kolam nih. Diameter 3 kan ada 2 kolam nih. Udah memakan waktu udah setengah hari. Habis itu karena yang mengerjakannya cuma 2 orang, lanjut lagi besok. Kolam diameter 1, habis itu di belakang nanti kita lihat juga ada kolam diameter 2. Jadi kurang lebih menghabiskan waktu 2 harian lah kemarin itu. Kalau dari segi biaya sendiri, ini penasaran nih pasti. Nah, berapa sih harga yang harus kita keluarkan untuk membuat kolam ini yang satu set ini ya? Jadi untuk biaya sebenarnya sih beda-beda ya. Untuk yang menjualan dan merakit kolam ini beda-beda setiap wilayah atau setiap tempat. Kemarin di kenalan saya ini jelas info aja harganya nih. Untuk diameter 1 yang di belakang mas ini ya, diameter 1 ini 850.000. Satu set kolam lengkap semuanya udah sama pasang-pasangnya 850.000. Nah, seperti itu kemarin tuh, lengkap sama pasang-pasangnya. Kita tahu beres saja sudah semuanya. Dia masangkan pipanya, rangka besinya, pembuatan terpalnya itu lengkap sudah 850. Satu paket. Contohnya ini untuk diameter 1. Nah, diameter 3 sendiri nih ya? Kalau untuk diameter 3 ini kemarin habisnya 1.850.000-an lah. Itu udah berapa bulan ya? Udah hampir 1 tahun yang lalu ya. Kalau harga sekarang mungkin naik nih, barang-barang udah naik nih. Karena kan terpal khusus juga ini sudah naik harganya, mungkin lebih sekarang. Ya kurang tahu juga karena nggak tahu update harga terbaru. Jadi diameter 3 1.850.000 lengkap sudah satu set. Kemarin di kenalan saya yang bikin. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman sekitar 850 sampai 900 itu per meter. Iya, per diameter ininya, benar sekali. Ya. Per diameternya. Semakin besar, semakin mahal. Semakin mahal dan karena pasangnya juga ya, lebih susah. Ya? Benar sekali mas. Oke. Wah ini kejawab nih pertanyaan teman-teman yang selalu bertanya. Iya, nanya harga kolam. Nanti kalau misalnya mau minta kontaknya silahkan aja komentar di kolom komentar, nanti saya kasih nomor teman saya yang biasanya masang kolam ini. Mudah aja dia masih aktif untuk pemasangan kolam ini. Nanti saya kasih info nomor HP-nya bisa. Kita jalan-jalan lagi. Ini ternyata teman-teman di bawah ini sendiri itu ada. Iya, ada pipa. Ini portal. Ya? Benar, portal pembuangannya mas. Di sini ya. Kalau mau coba itu kalau misalnya diputar itu air yang di dalam kolam itu kesedot, dia langsung otomatis berkurang kesedot. Itu untuk sirkulasi air mas. Ganti kuras isi ulang. Kita pakai portal seperti ini lebih rapi, dan pipanya juga itu kan masuk ke dalam tanah tuh, langsung ke bawah pembuangan bawah rumah. Jadi
lebih rapi juga, lebih aman ya. lebih aman Pembuangan. pembuangan airnya. Menarik ini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi teman-teman Mengurasnya, mengurasnya. tinggal buka keran langsung kesedot. Saya pikir tadi harus nimba Wah lagi. itu capek mas, capek, Capek ya. berotot nanti jadinya sehat. Kita di sini masih dengan diameter 1, tapi di sini ada yang menarik ini. Ada satu-satunya yang Nah. kotak ini. Ini kemarin saya buatnya sendiri ini dari kayu-kayu sisa-sisa bekas kemarin. Makanya maaf nih kurang rapi mas. Anu kolamnya karena buatan sendiri nih. Nanti mau dibenerin ini, rangkanya mau dibenerin. Kemarin buru-buru. Handmade ini. Buru-buru. Jadi seadanya kemarin tuh beli kolam kotak. Cuman datang terpalnya saya coba buat sendiri ya seperti inilah hasilnya. Memanfaatkan sisa-sisa kayu daripada nggak pakai, tapi nanti mau saya benerin ini. Cuman ini ya itu Masih kosong ya. kosong ini kemarin ada ikannya sudah dipindah sih. Ini ada sisa-sisa kayak lumut-lumut ini. Nah paku air kata orang di sini. Oh, paku air ya. Nah ini suka makanan ikan di sini. Ini rencana nanti mau dibenerin, mau diisi ikan juga di sini. Rencana nanti mau diisi ikan patin atau ikan yang lain atau ikan selain popuyu lah supaya buat rame-rame, atau nila merah juga bagus nih kayaknya. Soalnya kalau kolam kotak ini sebenarnya lebih ke ikan-ikan yang lebih besar, bagus dia perkembangannya. Yang Kalau yang bagus untuk bioplok wajib sih sebenarnya bulat. yang bulat. Direkomendasikan bulat. Kenapa nih harus bulat nih tadi? Karena itu dia ikan lebih aktif berputar. Dengan gelombang aerator itu kan dia lebih maksimal untuk di kolam bulat. Oksigennya juga terus lebih bagus untuk di kolam bulat dibandingkan kolam kotak kan ada sudutnya. Kalau bulat kan dia melingkar. Jadi bagus sirkulasi air dan oksigennya. Ini kalau mau coba kita lihat nih, ini kan kalau mau lihat coba ditangkap ikannya, mau lihat ikan pupuyunya boleh. Boleh. Atau saya lihatkan aja ya, saya yang nangkapnya ya. Oke, baik teman-teman, ini kita mau coba lihat ikannya. Kita tangkap nih, ditangguk nih, Tangguk di orang Banjar. Nah, ini udah 5 bulan 6 bulanan lah, karena nggak terlalu besar kayaknya. nah kita lihat, waduh, ramai banget. Nah, Oke, wah, apa gendut-gendut ya lebih. Kalau ikan pupuyuh yang kita budidaya ini dia khusus kan, bibitnya dari Dinas Perikanan. Dia dagingnya lebih gurih dan enak, rasanya lebih manis dibandingkan ikan pupuyuh yang biasa ditangkap di rawa-rawa atau di yang liar. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bedanya nih, ada yang besar kan, ada yang kecil nih, karena ini yang ini belum disortir. Oh, yang ini yang belum disortir. Ya, belum disortir. Nah, kan ini ada yang lebih bulat dan ada yang memanjang. Ini ada ini yang lebih ini gede ya. Gede, ada yang lebih panjang nih. Ini yang Kalau yang bulat ini betina. Ini biasa betina Ini ya. kayaknya betina nih. Kalau yang yang panjang kecil-kecil ini nih. Oh, ini jantan ini. Oh, jantan. Ini ya. yang harus disortir, dipisahkan. Jadi yang jantan ini dia makannya lebih rakus tapi lambat besarnya biasanya. Nah, itu kendalanya biasanya orang budidaya pupuyuh karena kenapa mahal harganya. Jadi Gede lambat. banget nih. Biasanya bisa sampai 8 bulanan baru bisa dipanen ini biasanya. Ini sudah 6 bulanan. Udah 6 bulan. Nanti mau disortir ini nanti. Oh. Nanti mau disortir, dipisahkan yang besar dan kecilnya. Kalau udah disortir ini berarti jadi 2 kolam. Iya benar. Jadi disiapkan lagi kolamnya, satu untuk yang betina dan satunya untuk yang jantan. Jadi besar kecilnya bisa dipisahkan. Oke. Oke, lanjut mas. Kalau mau lihat kita kasih makan ikan pupuyuh, kita lihat saja nanti langsung di kolam diameter 2. Oke. Langsung masnya aja ya ngasih makan. Wah, mantep banget nih. Pengalaman. Bisa. Oke, teman-teman. Sahabat dan subscribernya Borneo Papuyuh, kita lihat lagi nih yang terakhir ini. Kita kasih makan juga sekalian. Kasih makan. Nah, ya tadi kan Kita langsung mau lihat dikasih makan, jenis-jenisnya, langsung. Bagaimana membedakan papuyuh betina dan papuyuh jantan? Ya, tadi sudah dijelaskan juga kan antara pupuyuh betina dan pupuyuh jantan waktu kita menangkap tadi ikannya langsung. Nah, di sini langsung kita kasih makan ini. Oh, ini Nah, ini pakai pakan pelet. Nah, pakan pelet ini ukuran min 2. Proteinnya 30%, Mas. Oh, jadi Nanti. proteinnya 30%. Ya, jadi untuk pupuyuh ini wajib pakai protein tinggi ya, minimal 30% lah. Karena
dia perkembangannya itu yaitu lambat, jadi kita harus di pakan yang bagus dengan protein tinggi supaya cepat perkembangan dan besarnya gitu Mas. Nah ya. Tebar aja Mas ya? Ya langsung tebar aja, itu nebarnya langsung merata ya seluruh kolam ya supaya ikannya Kita coba tebar. supaya ikannya bisa makan semuanya. Aduh, ternyata perlu teknik juga ini buat nebar. Nanti lama-lama terbiasa. Nah. Jadi kasih makan ikan yang bagus itu di atas jam 9 lah, jangan terlalu pagi teman-teman. Karena kalau ikan terlalu pagi dikasih makan, nafsu ikan itu masih belum bagus, nafsunya masih kurang. Jadi di atas jam 9 itu udah bagusnya dikasih makan. Nah, dan kasih makannya juga harus menyebar seluruh kolam, jangan satu titik aja karena nanti yang di lain bisa nggak kebagian. Jadi harus menyebar kasih makannya. Nah. Berarti ini yang ukuran berapa nih? Ini diameter 2 Mas. Ini ada 2000 ekor, kurang lebih 2000 ekor lah ekor pepuyuhnya. Kalau untuk kasih makan sendiri ini rame nih, biasanya katanya ngasih makan ikan itu paling rame biasanya, paling disukai para pembudidaya itu ngasih makan ikan waktu di pagi hari. Itu paling rame, itu seru lah. Seru ya. Senang ngasih makan. Ya, menghilangkan stres juga. Oke. Biasanya berapa kali nih dalam sehari? Kalau untuk pepuyuh saya sehari 2 kali aja, pagi sama malam aja. Pagi sama malam. Karena kalau pepuyuh kan makannya nggak terlalu banyak kayak ikan lele, jadi cukup sehari 2 kali udah lumayan cukup lah. Seperti itu. Sambil lihat teman-teman nih, ikannya pada makan nih. Waduh, tahap semua nih. Iya. Sebar lagi nih Mas, kasih. Oh, sebar lagi. Iya, kasih banyak aja nggak apa-apa. Ini belum dikasih makan juga tadi. Pagi ini pas saja udah jam makan jam 9 lewat. Agak beda sama manusia ya. Iya. Kalau ini ikan ini kita harus rutin. Harus rutin. Ngasih makannya jangan sampai telat. Kalau telat nanti kayak lele ya itu bahaya, bisa dikanibal. Kalau pepuyuh itu dia nggak kanibal, amannya dia nggak kanibal. Dia nggak kanibal kayak seperti lele. Kalau ikan lele itu kalau telat kasih makan nanti kanibal. Teman makan teman, itu bahaya itu teman Mas. Ya. Jangan sampai. Nah, setelah kasih makan ini biasanya ada perawatan lagi nggak Kak? Oh iya, kalau untuk perawatannya yaitu paling kasih probiotik seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau saya sih seminggu sekali nih kasih probiotiknya nih, seminggu sekali kasih probiotik dan sirkulasi air, kuras tambah air itu juga ada, sudah saya jelaskan di channel saya di Borneo Pepuyuh kemarin. Di channel saya sudah ada saya jelaskan juga, bisa ditonton nanti untuk sirkulasi air cara yang baik dan benar. Nah di sini kan ada nih probiotik nih, salah satunya sih saya menggunakan probiotik ini Mas. Nah ini Mas, IM4. Ini probiotik ini Mas. Ini sudah probiotik yang paling sering dipakai para pembudidaya lah. Harganya juga lumayan lah, 1 liternya sekitar 20.000 lebih. Tergantung toko yang jual harganya dan tergantung wilayah. Nah IM4 ya, salah satunya. Banyak sih probiotik yang lain juga. Tapi itu yang ekonomis, bisa aja dicari yang lain. Kalau mau pakai yang lain boleh. Yang penting probiotiknya bagus. Nah, kalau setelah ngasih makan nih Mas, ternyata ada sisa-sisa makan ini. Biasanya kalau bioflok yang murni kan dibiarkan aja tuh. Nah, iya. Untuk di tempat Mas sendiri nih gimana Mas? Nah ya itu, kalau misalnya sistem bioflok itu sudah jadi, biofloknya udah vlognya bagus, jadi dia kan pakai probiotik tuh. Iya. Probiotiknya ada bakteri-bakteri yang terkandung di probiotik itu yang mengurai sisa pakan, sisa-sisa kotoran itu diurai dengan probiotik yang itu, bakteri di dalam probiotik itu, seperti itu. Kalau yang ini kan saya ini udah anggap murni bioflok ya, untuk pepuyuh ini karena efisiensi biaya tadi juga. Jadi pakai probiotik tetap, jadi tetap sama aja, bisa aja mengurai. Cuman ya itu harus sirkulasi air setiap minggu, sirkulasi air. Itu juga untuk mengurangi sisa-sisa pakan atau kotoran di bawah dasar kolam, kan kesedot tuh, kebuang dia lewat pipa, ditambah air baru, ya seperti itu. Jadinya sehat lagi kan, ya nggak masalah sih. Nah. Keren banget nih teman-teman ya. Sudah jalan-jalan kita dari diameter 3, sana diameter 1, ada juga yang kotak, nanti mungkin diisi dengan ikan-ikan yang lebih besar, iya, biar bervariasi lagi. Oke, kita lanjut.
Oke, baiklah teman-teman, kita nih hari ini cukup menarik sekali dan Iya. cukup interesting bahasanya. Sudah keliling-keliling, lihat bagaimana kolam, bagaimana kita memberi pakan dan juga Lengkap lah. berapa harganya gitu Iya, ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin merintis juga usaha seperti ini, wah ini recommended banget nih. Nah, Iya. mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Kak Indra? Ya, jadi saya ucapkan terima kasih Mas sudah datang ke sini berkunjung ke kolam saya dan melakukan kegiatan seperti ini, sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lain kan. Jadi tadi sudah banyak yang dijelaskan. Jadi bagi ini yang budidaya ikan, di sini kan ikannya budidayanya khusus untuk ikan pepuyuh ya. Jadi sudah ada bisa pandangan lah. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi teman-teman yang ingin budidaya bisalah kita saling sharing atau isilah komentar di kolom komentarnya. Kalau yang ditanyakan lagi ada yang kurang jelas silahkan di komentar. Nah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya di YouTube channel Borneo Papuyuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.